Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agung Muhammad Yusuf dengan NIM 1802007. Di sini saya juga akan mempresentasikan hasil dari laporan saya, yaitu laporan praktikum dari PTI 2. Untuk laporan pertama saya, yaitu Time Series and Forecasting. Bisa kita lihat dari pendahuluan bab pertama. Untuk tujuan praktikum, memahami hubungan antara data dan metode peramalan. B. Praktikum memahami dari penggunaan metode peramalan untuk mengetahui solusi yang terbaik. C. Praktikum dapat memahami dan mengerti dari cara pengolahan data dan memperhitungkan produksi serta dari penjualan dengan menggunakan metode peramalan. Untuk landasan teori, forecasting merupakan suatu dari perkiraan dari tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau dari beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk peramalan yang dilakukan pada umumnya akan berdasarkan dari data yang terdapat di masa lampau yang dianalisis dengan menggunakan metode-metode. Untuk forecasting diupayakan dibuat dari minimumkan dari pengaruh kepastian dari hal tersebut. Dengan kata lain, bertujuan mendapatkan peramalan yang bisa meminimumkan kesalahan dari peramalan forecast error. Untuk hal ini bisa kita lihat dari proses-proses ini dari penggunaan metode kualitatif untuk ditujukan untuk peramalan yang terhadap dari produk baru. Bisa kita lihat adanya pola siklis atau cycle, dan kedua pola musiman seasonal, dan yang ketiga itu pola horizontal, dan ketiga yaitu pola tren, pola data. Bisa kita lihat ini adalah metode-metode yang digunakan untuk metode kualitatif dan kuantitatif. Bisa kita lihat di sini. Untuk bab 2-nya, studi kasus yang saya buat seperti ini. Dari PT Nusantara ingin memperkirakan dari permintaan barang, produk mebelnya untuk 4 bulan yang akan datang berdasarkan data dari permintaan selama 5 bulan, dan berikut merupakan data-data yang saya buat dari 10 bulan ini. Bisa kita lihat dari tabel, dari permintaan produk. Untuk bab 3, saya menggunakan metode forecasting dan linear regression. Ini saya menggunakan aplikasi untuk membuat data-data agar data-data bisa berkesinambungan. Ini hasil dari peramalan dalam bentuk grafik, bisa kita lihat. Untuk analisa, bisa kita lihat juga analisis tabel hasil peramalan. Hasil peramalan selama 4 bulan, yaitu produk mebel dari bulan pertama sebanyak 173 dan bulan kedua melonjak hingga 181,45 dan bulan ketiga 189,90 dan bulan keempat naik menjadi 198,36 dengan nilai mean absolute deviation atau MAD sebesar 4,9,6 dengan nilai dari mean square error sebesar 45,54. Dan kita bisa juga lihat nilai mean absolute retake error sebesar 38,7,5.
Ini adalah dari hasil signal dari angka 7,68 sehingga dapat dikatakan signal ya tersebut baik. Untuk analisis grafik dari peramalan tersebut bisa kita lihat forecasting and linear regression menunjukkan kenaikan selama 4 bulan ke depan. Inilah untuk kesimpulan dari laporan saya pertama, yaitu forecasting merupakan suatu buah pikiran dari tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau dari beberapa produk dalam periode waktu yang tertentu di masa yang akan datang. Dan terutama untuk studi kasus saya dari PT Nusantara selama 4 bulan ke depan yang mengalami lonjakan atau kenaikan. Lanjut ke laporan praktikum, laporan 2 saya, yaitu Aggravated Planning. Untuk ya, pendahuluan sudah saya sebutkan tadi pada awal video. Biar saya sebutkan ini untuk ruang lingkup Aggravated Planning adalah, dan pada dasarnya perencanaan produksi agregated merupakan suatu proses dari penetapan tingkat output atau kapasitas dari produk secara keseluruhan guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan dari pesanan dengan tujuan meminimumkan total biaya produksi. Bisa kita lihat juga di sini untuk penambahan permintaan yang pertama yaitu perubahan harga atau dari harga tetap barang, iklan dan promosi, C. Back order, D. Fluktuasi dari permintaan. 2. Mengubah ketersediaan kapasitas mulai dari supply yang terjadi dari A. Dari pengangkatan dan dari pemberhentian, B. Overtime atau kerja lembur, C. Dari tenaga penuh, inventory, subkontrak, dan mengadakan perjanjian selama kerja. Ini fungsi perencanaan agregat. Dari beberapa fungsi agregat yaitu 1. Menjamin perencanaan penjualan dan rencana produksi yang konsisten. 2. Alat ukur performasi dari produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten dan terhadap rencana produksi yang membuat dari penyesuaian. 4. Pengaturan ketersediaan produk yang menjadi target produksi, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat dari penyesuaian produksi, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan yang terjadwal induk produksi. Ini dari pengumpulan data saya dan studi kasus yang berkelanjutan. Bisa kita lihat dari permintaan atau karyawan yang tetap, 2. Jumlah awal karyawan, 3. Kapasitas dalam jam waktu per karyawan, 4. Untuk tarif per jam, 5. Insentif dari percepatan per jam per karyawan, 6. Kapasitas jam lembur dari perkaryawanan. Bisa kita lihat ini contohnya. Bisa kita lihat ini contohnya dari studi kasus saya. Untuk 3 pengolahan data saya pun masih menggunakan aplikasi yang sudah ya tertera. Dan disarankan ini seperti ini nampak dari tabel masalah perencanaan produksi hingga tampilan grafik. Untuk penganalisaan bab 4 ini, saya menggunakan ya daripada tabel planning result untuk masalah perencanaan produksi tersebut dapat diketahui bahwa hasil-hasil produk dari bulan April, Mei, Juni, dan Juli mengalami ya peningkatan meskipun
meskipun peningkatan tak signifikan. Bisa kita lihat lagi di sini. Untuk kesimpulan, berdasarkan praktikum grade planning dapat disimpulkan bahwa permintaan sebuah produk di dalam perusahaan PT Nusantara dari bulan April 2018 hingga Juli 2018 telah mengalami peningkatan. Oke, lanjut kepada praktikum selanjutnya yaitu inventory. Kita bahas dulu landasan teori. Landasan teorinya adalah sistem persediaan atau inventory adalah serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan sumber daya. Sistem ini bertujuan meningkatkan atau menetapkan menjamin ketersediaan sumber daya dalam kuantitas dan pada waktu yang tepat. Inventory merupakan suatu model yang umum digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan terkait dengan usaha dari pengendalian bahan baku maupun barang yang dalam suatu aktivitas perusahaan. Dan ciri khas model inventory adalah optimalnya yang selalu difokuskan untuk menjamin persediaan dan biaya agar serendah-rendahnya. Bisa kita lihat juga di sini, kita lanjut pada dari pengumpulan data atau studi kasus saya. Masih sama dengan ya PT Nusantara menghadapi masalah, mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu dari pembuatan kursi selama setahun adalah senilai 3,600 lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah 200 perak. Biaya disimpan per kayu adalah 250 per tahun, hingga per lembar kayu adalah 100. Desa kita lihat juga dapat meminimalkan pengeluaran. Ini dari hasil pengolahan data saya. Dari tabel pengolahan data, grafik hasil pengolahan seperti ini. Untuk analisis untuk tabel hasil pengolahan. Dari pengolahan data di atas dapat menunjukkan bahwa kayu dalam satu tahun sebesar 3.600 kilo dengan biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar 240. Setiap kali perusahaan melakukan pemesanan adalah sebanyak 240 kilo kapas dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar 366.000,000 per tahun. Analisis grafik yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut, grafik di atas biaya produksi yang optimal telah tercapai. Untuk analisis hasil EOQ lanjutan, bisa kita lihat mengalami kenaikan juga. Analisis grafik EOQ lanjutan bisa kita lihat juga di sini. Untuk kesimpulannya adalah nilai EOQ yang didapatkan sebesar 240 untuk kebanyakan kayu yang harus dipesan perusahaan agar mendapatkan biaya yang paling minimal adalah sebanyak 240 unit per tahun. B. Dalam total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sekitar 366.000,000 per tahun. C. Dari titik pemesanan ulang yang optimal adalah 250
15,9491 kilo. Dan kuantitas dari pemesanan yang optimal seharusnya sebesar 245,323 dengan total biaya per tahun seperti ini jumlahnya. Untuk laporan selanjutnya yaitu laporan 4 saya, material recruitment planning atau disingkat MRP. Untuk latar belakang sendiri, mari kita bahas dulu. Material recruitment planning adalah prosedur logis, aturan keputusan, dan teknik dari pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi atau master product schedule atau disebut MPS menjadi kebutuhan bersih net recruitment untuk semua item. Mari kita lihat lagi dari pengumpulan data saya masih di PT Nusantara. Seperti ini memproduksi salah satu produk unggulan untuk periode 4 bulan ke depan. Masih kita lihat di sini. Untuk tabel pertama bisa kita lihat di sini. Ini adalah tabel Bill of Material atau disingkat BOM atau kebutuhan bahan produksi. Bisa kita lihat. Dan tabel 4,5 jadwal rencana produksi atau master product schedule MPA. Bisa kita lihat dari berkesinambungan antara bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan bulan keempat. Bab 3 dari pengolahan data analisa. Bisa kita lihat juga dari tabel multi-level produk struktur. Pada struktur di atas menunjukkan bahwa pada produk A membutuhkan komponen B dan C, sedangkan untuk komponen B dibutuhkan bahan D dan E, dan pada komponen C membutuhkan F dan G. Bisa kita lihat juga. Inilah hasil analisa saya. Untuk penutupan, material recruitment planning merupakan suatu sistem yang mengatur ketersediaan bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi, karena dengan MRP perusahaan dapat mengefisienkan dan mencegah kemungkinan kekurangan dan kehabisan bahan material atau suatu sistem dari penjadwalan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu operasi produksi tersebut. Mari kita lanjut ke pemilihan supplier, laporan praktikum saya selanjutnya. Ini adalah dengan penilaian kepentingan untuk masing-masing kriteria sebagai berikut. Dari pengumpulan data dari di bawah tersebut, perusahaan Comfortable Chair merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis kursi, yakni kursi bendera, kursi kuliah, dan kursi kantor. Perusahaan Comfortable Chair memiliki beberapa supplier utama, yakni kayu jati untuk bahan utamanya. Kita bisa lihat juga di sini ada masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat dari harga barang, dari kualitas barang pun bisa kita lihat di sini. Yang menjadi pertanyaan kita itu pada saat ini adalah suplai manakah yang terpilih sebagai pemasok kayu jati. Bisa kita lihat dari pengolahan data masuk ke program Expert Choice. Ini adalah gambar 3.1 tampilan awal Expert Choice 2 pilihannya seperti ini. Saya menggunakan aplikasi juga ini yang sudah terrekomendasi. Bisa kita lihat juga di sini.
di sini adalah menentukan bobot kriteria, nomor kriteria bagaimana ya pemasok yang akan tetap di sini dan dia bakal tetap mensuplai kayu jati. Bisa kita lihat dari penggunaan aplikasi dan kotak dialog prioritas kriteria, bisa kita lihat di sini dari harga, kualitas, biaya, hingga kapasitas. Bisa kita lihat di sini. Dan juga bisa mengambil keputusan juga pada bab analisa data. Untuk probabilitas kriteria pemilihan supplier sudah kita sebutkan dari bagian di atas. Berdasarkan harga barang dengan tingkatan nilai sebesar 17,5%, berdasarkan kualitas barang dengan tingkat nilai sebesar 2,8,8%, 3 berdasarkan biaya pengiriman data dengan tingkat nilai sebesar 20,7%, 4 berdasarkan kapasitas dan fasilitas produk dengan tingkat nilai sebesar 3,30%. Bisa kita lihat juga dari analisis barang di sini. Bisa kita lihat analisisnya berdasarkan kriteria penilaian hasil pengolahan data, harga tersebut diketahui bahwa nilai probabilitasnya bisa kita lihat di sini. Supplier dari kayu jati jati koko yaitu sebesar 3,9%, untuk nilai probabilitas keduanya adalah 20,5%, ketiga 16,2%, dan keempat probabilitas pembelian supplier kayu jati yang terpercaya yaitu sebesar 15,8%. Bisa kita lihat juga di sini ya teman-teman. Bisa kita lihat juga ini pun hampir sama pada analisis di atas. Mari kita lanjut ke bab 5, kesimpulan. Dari hasil pengolahan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 4 calon supplier menawarkan kerjasama, yaitu PT Kayu Jati Koko, PT Kayu Jati Jaya, PT Sejahtera Abadi, dan PT Kayu Jati Terpercaya. Supplier akan membeli oleh perusahaan konverter cair, yaitu PT Kayu Jati Koko, karena memenuhi 4 kriteria pemilihan di atas, yaitu kriteria barang, harga, kualitas barang, biaya pengiriman barang, kriteria kapasitas dan fasilitas produksi yang presentasinya sangat besar senilai 34,3%. Untuk lampirannya seperti ini dari probabilitas kriteria pemilihan supplier, dari probabilitas pemilihan supplier berdasarkan kriteria harga dan kriteria kualitas barang, dan kriteria barang untuk pengiriman, kriteria kapasitas dan fasilitas produksi, dan bobot keseluruhan pemilihan supplier yang dimenangkan oleh Kayu Jati Koko untuk supplier tetap. Lanjut juga ke laporan saya selanjutnya adalah dari penjadwalan atau scheduling. Bisa kita lihat. Mari kita bahas dulu untuk landasan teori. Untuk scheduling dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur kegiatan atau dari pekerjaan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dari penggunaan fasilitas, yaitu waktu dan biaya. Hal ini dapat diperlukan mengingat fasilitas produksi pada suatu industri jumlahnya pasti sangat terbatas. Untuk output dari perencanaan produksi adalah jadwalnya induk produksi. Jadwal induk produksi tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk jumlah produk yang berbagai famili itemnya sejak bulan tertentu sampai bulan tertentu. Artinya setiap bulan ada family atau item yang harus dipenuhi. Mari kita lanjut pada bab 2. Ini adalah tabel data proses produksi untuk para operator. Mari kita lihat di sini. Untuk operator 1, operator 2, operator 3 sebagai contohnya berikut. Memerlukan proses 1 mesin selama 10 menit, proses di mesin 2 selama 5 menit, dan proses dalam 3 mesin selama 4,5 menit. Datanya dapat dilihat seperti ini.
Untuk pengolahan datanya sendiri seperti ini, menggunakan aplikasi ya. Mari kita lihat pada analisis data. Untuk analisis datanya dari penjadwalan berdasarkan urutan pekerja dan penjadwalan analisis berdasarkan urutan pekerjaan. Mari kita bahas sedikit ya. Untuk job 1 diselesaikan dengan 4 mesin. Bisa kita lihat di sini. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Dapat kita lihat ini juga di sini diselesaikan dengan 4 mesin. Job 3 sama halnya menggunakan 4 mesin untuk rangkaian produksi. Job 4 pun menggunakan 4 mesin produksi agar mempersingkat waktu. Yang sama halnya juga dengan mesin 5. Job 5 diselesaikan dengan 4 mesin. Sorry. Ini analisis penjadwalan berdasarkan urutan dari pemakaian mesin berdasarkan urutan pemakaian. Mari kita bahas sedikit mesin 1 di mana digunakan untuk melakukan job 4 dengan waktu dimulai pada menit ke-0, waktu berdasarkan pada menit ke-14 sehingga total waktu pada proses mesin 1 dengan pekerjaan lainnya memakan waktu 14 menit. Bisa kita lihat juga di sini. Mungkin Anda pun dapat melihat bagaimana proses mesin 1 hingga job dari job 1 hingga job 5. Di sini mari kita lihat teman-teman. Untuk penutupan di sini saya menyimpulkan untuk tabel hasil urutan produksi yaitu seperti ini. Mari kita bahas. Dari pengolahan tabel hasil urutan proses produksi di atas, maka dapat diketahui bahwa urutan proses dari pengerjaan tak memiliki urutan yang sama atau tak menentu, yang berarti setiap proses produksi tak menurut pada urutan mesin dan pekerjaan yang sama juga. Bisa kita lihat juga di sini untuk urutan pertama. Untuk urutan satu proses produksi job numbernya 4 dan job name yaitu 4. Bisa kita lihat juga di sini urutan 2 jobnya 5 dan job name-nya itu 5. Untuk urutan 3 yaitu jobnya 1, name jobnya itu 1. Untuk urutan 4 proses produksi job number 2 dan job name yaitu 2. Untuk urutan 5 proses produksinya job number 3 dan job name-nya itu 3. Ini hasil produksi dari pengerjaannya. Bisa kita lihat. Ini dari lampiran data dan analisisnya seperti ini. Saya lampirkan di bab terakhir. Bisa kita lihat untuk memperjelas bagaimana saling berkesinambungannya dari job 1 hingga job 5. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin saya tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.